Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Neger Krisnavianto dan dua teman saya, yang pertama Dimas Surya Bagaskara dan yang kedua Gevian Zaki Purwatmaja. Kami bertiga di sini akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara dan beserta implementasinya. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila. Kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca memiliki arti yaitu 5 dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika kata tersebut digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar negara dari negara Indonesia. Berikutnya konsep Pancasila sebagai dasar negara. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang berikutnya secara kultural. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara jika dilihat secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Yang terakhir, secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara pada bidang politik. Implementasi Pancasila dalam politik adalah suatu tindakan dalam peraturan yang ada dengan nilai yang ada di bidang politik dan harus mengetahui suatu subjek negara. Dalam hal ini, kehidupan politik harus dilakukan dengan serius dan dapat menghasilkan tujuan sebagai metode yang berfungsi untuk melindungi martabat manusia. Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang politik. Pancasila adalah landasan utama dalam bidang pembuatan hukum dan peraturan di negara Indonesia serta pembuatan undang-undang sehingga nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan atau nasionalistik, demokratik, keadilan sosial harus sesuai ke dalam substansi hukum. Struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokrasi hukum, dan tercapainya kesejahteraan serta keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan atau petunjuk dalam menjalankan peraturan di Indonesia yang sesuai dengan sila Pancasila agar terciptanya hukum yang adil dan menjadi acuan untuk kehidupan negara yang mengarah pada nilai-nilai yang disepakati sesuai dengan sila yang ada, serta peraturan
peraturan yang dibuat dan disahkan. Peraturan dibuat agar setiap warga negara Indonesia harus menaati hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya berhubungan dengan berkembangnya sistem nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Hal ini membuat kita harus sadar dan harus terus mengarahkan agar nilai sosial dan budaya yang ada tetap sesuai dengan Pancasila. Contoh nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila seperti musyawarah dan gotong royong. Kedua nilai ini harus dipertahankan di tengah perkembangan nilai sosial di masyarakat. Tak hanya dipertahankan, nilai sosial itu juga harus diajarkan dan diwariskan kepada generasi pemuda agar tidak hilang. Selain itu, budaya yang ada di setiap daerah juga harus diwariskan. Tak hanya untuk melestarikan budaya, hal ini juga berguna untuk mencegah perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya yaitu seperti 1. Gotong royong. Ciri khas bangsa Indonesia salah satunya yaitu selalu menerapkan sikap gotong royong untuk menumbuhkan kerukunan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diyakini nantinya akan mendorong pada persatuan Indonesia yang semakin menguat. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan pemecah masalah dan pengambilan keputusan secara bersama. Praktik musyawarah sering kita lakukan ketika pemilu yang diselenggarakan pemerintah dengan berlandaskan sifat berjudil atau langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Berikutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Penerapan sistem ekonomi Pancasila, kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Usaha-usaha kooperatif seharusnya menjiwai perilaku ekonomi, perorangan, dan masyarakat. Keadilan sosial, yakni asas persamaan atau emansipasi. Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Next. Penerapan pasal 33 dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila dijelaskan dan dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar pasal 33. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perekonomian di Indonesia dibentuk dan diselenggarakan menggunakan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Artinya, aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia harus berpihak pada rakyat. Negara harus melindungi rakyat Indonesia dari para pemilik modal. Hal ini diperlukan agar rakyat tidak ditindas dan dipaksa kerja tanpa upah yang sesuai. Undang-Undang Dasar pasal 33 juga menjelaskan seluruh kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Negara harus melindungi sumber daya alam Indonesia dari pihak asing dan orang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin menguasai dan mencari keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Next. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara di bidang pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan,
bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara. Sila ketiga harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Sila keempat ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat. Sila kelima. Ya, itu tadi merupakan penjelasan dari kami bertiga tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara beserta implementasinya. Besar harapan kami agar kalian semua dapat memahami penjelasan dari kami. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like ya. Dan apabila ada kritik maupun saran, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.